Asisten, Suryo sudah pulang dari pertemuan pejabat tertingginya hari ini. Tadi saya mendapatkan laporannya ya Bianca, kalau Pak Suryo dalam perjalanan pulang menuju rumah sakit ini. Raffin gimana? Dia masih tidur kan? Terakhir saya cek, Raffin masih tidur Nyonya Bianca. Perlu saya cek lagi? Boleh. Kamu cek dia sekarang ya? Baik Nyonya Bianca, akan saya cek Raffin sekarang juga. Saya permisi ya Nyonya Bianca. Ya. Mana ini Suryo? Kenapa dia lama sekali pulangnya? Bianca. Datang juga ya akhirnya kamu? Dari tadi, aku sudah menunggu kamu pulang. Sekangen itukah kamu? Dengan pejabat paling tinggi di negara ini? Sekali lagi, di negara ini? Bukan begitu Suryo. Aku sudah bosan sekali berada di rumah sakit ini. Aku butuh udara segar Suryo. Iya Bianca. Sebentar lagi, kita bakal pulang ke rumah. Gimana? Tentang pertemuan pejabatmu hari ini. Semuanya lancar kan? Kenapa Suryo? Kenapa kamu terlihat sangat kecewa sekali? Seharusnya aku tidak mengajak pejabat rendahan itu tadi. Pejabat rendahan? Maksud kamu Raja Semesta? Iya. Hari ini dia sukses membuat aku sangat kesal. Menyebalkan sekali orang itu. Pantesan saja dia tidak punya teman sama sekali. Keluarga Semesta itu memang sangat menyebalkan sekali. Mereka selalu saja sok pamer dan sok baik di depan semua orang. Aku saja alergi dengan istrinya. Sama. Aku juga kesal sekali dengan Raja. Sebisanya ya, dia itu pamer di saat pertemuan pejabat tertinggi tadi. Apa yang dia lakukan, Suryo? Bisa-bisanya saat pertemuan pejabat tadi, dia melakukan telepon dengan Elon Musk. Elon Musk? Masalah dengar kamu, Suryo? Betul, Bianca. Dia ditelepon sama Elon Musk tentang dia yang harus berinvestasi di perusahaannya Elon Musk. Dasar keluarga sok pamer. Pasti dia sengaja melakukan itu karena lagi ramai di rapat itu. Iya Bianca, aku juga berpikiran seperti itu. Dia melakukan telepon seperti itu agar dia terlihat keren di depan para pejabat tertinggi. Menyebalkan sekali ya keluarga Semesta itu. Kita harus segera menyingkirkan keluarga itu. Pasti Bianca. Aku pasti akan memikirkan caranya matang-matang agar tidak ada satupun orang yang bisa membongkar kebusukan ini. Oke Suryo, aku akan selalu percaya dengan kamu karena kamu adalah pejabat paling tinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Ya sudah Bianca, ayo kita ke kamarnya Raffin sekarang. Ayo Suryo. Kapan sih gue boleh pulang? Gue tuh udah bosan banget di sini. Sabar ya Raffin. Raffin masih belum diperbolehkan pulang oleh dokternya. Kalau Raffin sudah sembuh, Raffin pasti akan segera dibolehkan pulang. Tapi gue tuh udah bosan banget di sini. Sabar ya Raffin. Sebentar lagi Raffin boleh pulang kok. Bapak sama ibu mana sih? Suruh mereka ngomong sama dokternya. Kalau gue udah pengen pulang dari sini. Ya Raffin. Nanti akan saya sampaikan ke Pak Suryo dan Ibu Bianca kalau Raffin ingin pulang secepatnya. Cepat! Gue itu udah bosan banget di kamar ini. Raffin! Ada apa Raffin? Suara kamu itu terdengar sampai luar. Bapak, Ibu, Raffin mau pulang. Raffin udah bosan banget di sini. Sabar ya Raffin. Kamu sedang dalam tahap penyembuhan sekarang. Jadi kamu belum diperbolehkan untuk pulang. Tapi Raffin itu adalah anak dari pejabat tertinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Masa Raffin gak boleh pulang cepat? Kondisi kamu belum stabil, Raffin. Kalau kamu memaksakan diri untuk pulang, kamu bisa tambah sakit, Raffin. Selamat malam. Dok, kapan gue boleh pulang? Gue udah bosan banget di rumah sakit ini. Kebetulan sekali,
Saya datang ke sini untuk menginformasikan kalau mulai dari malam ini, pasien Rafin sudah diperbolehkan untuk pulang. Yang bener dok? Benar deh Rafin. Kondisi kamu itu sudah bagus, sudah mulai stabil. Jadi kamu sudah boleh pulang hari ini. Terima kasih ya dokter atas bantuannya selama ini. Sama-sama Pak Suryo. Suatu kehormatan sekali saya bisa merawat anak dari pejabat tertinggi di negara ini. Dok, tapi besok gue udah boleh sekolah kan? Untuk sekolah, di Rafin sudah boleh untuk bersekolah. Tapi dengan catatan, harus menggunakan kursi roda dan tidak boleh terlalu lelah. Itu mah gampang dok. Baik, kalau begitu saya permisi ya. Ibu dan bapak harap ikut dengan saya. Ada berkas yang harus diurus di administrasi. Baik dok, mari ikut dengan saya. Yes, akhirnya gue bisa pulang dari sini. Gue udah muak banget di ruangan sempit kayak gini. Asisten, ajudan, siapin barang-barang gue. Gue mau pulang sekarang juga. Siap ya Rafin. Papa, Mama, Putri berangkat sekolah dulu ya. Wah, nggak sarapan dulu nak. Hari ini sarapannya chef dari Perancis loh nak. Nanti Putri suruh mbak aja ya buat bungkusin. Putri makannya di helikopter aja ya mah. Kok buru-buru sekali sih nak? Putri hari ini piket pak. Nggak enak kalau terlambat sama teman-temannya Putri. Oh gitu. Yaudah nak, kamu berangkat sekarang ya. Nanti kamu ditungguin sama teman-teman kamu. Iya pak, Putri berangkat ya. Dah pak, dah mah. Hebat ya Putri mah. Dia tahu tanggung jawab. Siapa dulu papanya? Papa kan juga bertanggung jawab sekali sebagai orang tua. Bukan cuma papa, mama juga kok. Ayo pak sarapan. Hari ini makanannya tema Prancis loh pak. Kenapa pak? Papa juga inget mah. Pas pertemuan pejabat tertinggi kemarin, Suryo ngundang chef dari Prancis. Terus kenapa pak? Ya beda aja sama hari ini mah. Bedanya apa pak? Kalau kita manggil chef pribadi dari Prancis, itu pakai uang pribadi mah. Tapi kalau mereka pakai uang rakyat mah. Sebenarnya kasihan sama rakyat itu mah. Mereka itu sering banget dibohongi sama pejabat-pejabat kotor seperti Suryo. Iya pak, padahal rakyat itu banyak kelaparan kan pak. Bisa-bisanya ya mereka ngundang chef pribadi dari Prancis. Itu nggak masuk di akal sekali loh pak. Ya mah, kelakuan mereka itu semuanya kotor. Mereka itu mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan rakyat. Pokoknya papa itu harus jadi pejabat yang bersih ya pak. Papa nggak boleh kayak mereka. Ya mah, papa kan selalu menjaga hati papa agar selalu bersih dan tidak pernah membohongi rakyat. Iya pak, mana mereka juga selalu korupsi. Papa juga bingung gimana caranya topnya mah. Papa kasihan sama rakyat. Semua proyek itu dikorupsi sama mereka. Contohnya apa, Pak? Contohnya seperti membangun fasilitas publik. Mereka akan menggunakan bahan yang berkualitas rendah. Padahal anggarannya itu sangat banyak, Mah. Nanti siapa yang rugi? Rakyat, Mah. Benar juga kata Papa. Kalau kualitas bangunannya nggak bagus, kalau ada bencana, pasti korbannya bakal rakyat juga kan, Pak? Ya, Mah. Untuk sekarang, Papa bakal membangun kota Jakawarna agar lebih baik lagi. Yang aman buat masyarakat. Setelah itu, baru kita pikirkan caranya. Iya, Pak. Pokoknya Papa harus berjuang demi kota Jakawarna. Ya udah, Pak. Ayo kita sarapan dulu ya, Pak. Supaya Papa kuat membantu rakyat. Benar juga kata Mama. Ayo, Mah. Kita sarapan. Iya, Pak. Rafin, kenapa kamu pakai baju sekolah? Kata Rafin, dia mau sekolah hari ini. Mau sekolah? Kamu yakin? Mau ke sekolah hari ini? Kamu baru pulang dari rumah sakit, Rafin. Yakin? Kamu mau sekolah? Pak, Rafin itu adalah anak dari pejabat tertinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Jadi, Rafin itu harus terus kelihatan kuat. Iya, benar juga sih kata kamu. Tapi ingat, kamu itu masih sakit, Rafin. Nanti kalau kamu kenapa-napa, itu bagaimana, Rafin? Rafin itu nggak mungkin kenapa-napa, Pak.
Raffin itu kuat, Pak. Ya siapa tahu kan Raffin. Akan ada sesuatu tidak terduga yang terjadi di sekolah. Maksud Bapak? Ya siapa tahu ada gempa, Raffin. Kamu memangnya bisa lari dengan kakimu seperti itu. Ya Raffin, benar kata Bapak kamu. Siapa tahu nanti ada banjir, kebakaran. Kamu tidak akan bisa menyelamatkan diri kamu. Bapak sama Ibu kenapa negatif thinking banget sih? Raffin itu cuman mau sekolah. Gak bakal ada apa-apa. Ya sudahlah. Terserah kamu saja ya Raffin. Lagian, Raffin itu udah bosan banget di rumah. Raffin udah seminggu di rumah sakit. Raffin mau ketemu sama teman-teman Raffin. Ketemu teman-teman kamu? Bukan Feli kan maksudnya? Emangnya kenapa kalau Feli, Bu? Ada yang salah dari Feli? Tidak ada. Gak cuma Feli aja kok temennya Raffin. Raffin punya banyak teman di sekolah. Intinya, Raffin udah bosan di sini. Raffin pengen sekolah sekarang juga. Ya sudah. Kamu boleh berangkat sekolah. Asalkan kamu berangkat dengan ajudan. Ya jelas lah sama ajudan. Masa Raffin naik motor sih? Raffin aja berdiri nggak bisa, Pak. Nggak mungkin Raffin naik motor. Ya sudah. Sekarang kamu habiskan sarapan kamu. Dan kamu langsung berangkat ke sekolah kamu. Ya, Pak. Akhirnya selesai juga piket hari ini. Put, kamu udah dengar belum? Dengar apa? Katanya Raffin hari ini udah mulai sekolah loh. Yakin, Sar? Bukannya kemarin kecelakaannya itu parah banget ya? Kok cepet banget sekolahnya? Nggak tahu sih. Tapi tadi gue ngeliat dia turun dari mobilnya sama ajudannya pakai kursi roda. Berarti dia belum sembuh-sembuh banget dong. Iya, belum sembuh. Dia aja belum bisa jalan kan? Terus kenapa dia sekolah kalau belum sembuh? Bosan mungkin di rumah. Aku juga kalau sakit lama pasti bosan banget di rumah. Pengen ketemu Feli mungkin. Kamu ini bisa aja deh, Jess. Ya udah, yuk kita siapin buku. Ntar lagi kan bel. Iya, yuk. Hai semuanya. Wah, Vin. Lo kok udah sekolah? Lo emang ada sembuh, Vin? Hei, Vin. Lo kok udah sekolah? Bukannya lo masih sakit? Gue udah bosan banget di rumah. Makanya gue ke sekolah hari ini. Lo rajin banget ya lo, Vin. Padahal enak lo di rumah. Bisa tidur, bisa nonton TV. Lo kok malah sekolah sih, Vin? Enak sih. Tapi gue udah seminggu terus kayak gitu. Gue udah bosan. Gue kalau sakit pasti bakal kangen juga sih sama sekolah. Tapi bukan kangen belajarnya, tapi kangen main sama temennya. Sama. Gue juga. Gue udah bosan banget di rumah. Makanya gue ke sekolah. Karena gue udah bosan banget di situ. Tetep aja lo tuh so rajin banget, Vin. Kalau ada waktu buat bolos, lebih baik bolos aja gak sih, Vin? Gue kan anak dari pejabat tertinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Jadi, gue harus jadi contoh yang baik buat kalian semua. Kita itu gak butuh orang baik, Vin. Kita itu butuhnya orang yang kaya raya. Karena kalau lo kaya raya, lo punya kuasa, Vin. Bener juga ya kata lo, Vel? Jelas. Baik anak-anak, kita lanjutkan pelajaran hari ini mengenai limit ya anak-anak. Bu, kursi saya kok goyang ya, Bu? Tono, Ibu ngerti kamu itu tidak suka belajar, tapi jangan halus seperti itu. Baik banget sih kamu, Ton. Serius? Ini kursiku kok goyang ya? Ini mejanya kok gerak sendiri? Iya, lantainya getar nggak sih? Bu, ini gempa bukan sih? Wah, ini gempa beneran, Bu! Astaga gempa. Buku, selamatkan buku. Ya ampun, aku takut. Mimo, gimana nih Mimo? Gempa, Bu, gempa. Keras banget loh ini, Bu. Tenang semuanya. Tenang anak-anak, jangan ada yang panik anak-anak. Jangan ada yang panik anak-anak. Bu, barangnya jatuh, Bu. Ya Allah, lindungi saya. Semua harap tenang, jangan ada yang panik anak-anak. Dita, aku takut, aku gemetar. Sama Mimo, aku juga takut. Makin keras gak sih? Ya ampun, gimana ini? Anak-anak semuanya berdiri. Ayo kita keluar sekarang. Ayo kita keluar anak-anak.
Jangan dorong-dorong, ya semua. Aku nggak mau mati sekarang. Kita tunggu. Pelan-pelan semuanya, pelan-pelan. Jangan ada yang lari, anak-anak. Sorry, Jessica, ayo kita keluar. Mama. Astaga. Gempa. Awas gempa. Jangan lari anak-anak. Jangan ada yang panik anak-anak. Ya ampun, roboh. Lama banget gempanya. Lantai goyang. Ini gempa woy. Kursiku kok goyang sendiri. Bara, ayo kita keluar sekarang. Tunggu Reksa. Makin keras. Iya keras banget. Anak-anak, ayo semuanya keluar sekarang. Go, ayo kita keluar go. Tunggu keras banget gempanya. Bagas, Agung, tolongin gue. Vin, ayo kita keluar, Vin. Ini gempanya keras banget, Vin. Gue gak bisa jalan. Lu gak inget gue habis operasi? Yes. Kok makin kencang? Vel, lo jangan keluar. Yes, gue takut, Vin. Gimana nih, Vel? Tolongin gue dong. Yes, gue gak tahu. Ayo makanya keluar, Vin. Gue gak bisa jalan. Tolongin gue, Vel. Kayak apa yang mau jatuh? Gimana nih, Vel? Gimana ini? Yes, gue gak mau mati, Vin. Gue juga, makanya tolongin gue keluar, Vel. Yes, gak bisa, lo tuh berat, Vin. Ya mikir dong, Vel. Yes, siapa suruh lo sekolah, Vin. Karena gue bosen, Vel. Ini bukan waktunya mati itu ya, Vin. Vel, makin keras, Vel. Anak-anak semuanya harap tenang ya anak-anak. Harap tenang ya semuanya, gempa bumi sudah berakhir anak-anak. Harap tenang ya semuanya. Putri, kamu gak apa-apa? Gak apa-apa, King. Kamu sendiri gimana, King? Aku gak apa-apa. Aku langsung kepikiran nyari kamu. Tenang aja, King. Aku gak apa-apa kok. Jess, aku takut banget, kayak aku trauma deh. Iya, mana gempa yang lama banget lagi. Itu aku kira sekolahnya mau roboh. Sama Mamimu, gempanya keras banget soalnya. Ya, gue ada yang ketinggalan. Bud, nyawamu tuh lebih penting, Bud. Wah, semua anak-anak sudah lengkap kan di lapangan ini? Saya juga kurang tahu, Bu. Tadi saya panik sekali. Jadi tadi saya langsung keluar dari kelas 10B, Bu. Buha keluar duluan. Buha nggak lihat anak-anak dulu. Maaf, Bu Sur. Tadi saya panik sekali soalnya, Bu. Astaga, Buha. Gimana sih Buha sebagai guru? Bu, Raffin sama Feli masih di kelas. Iya, Bu. Tadi mereka belum keluar. Ya ampun, Raffin, Feli. Raffin kakinya masih sakit. Serius? Berarti dia nggak bisa lari dong. Semuanya tetap di sini anak-anak, jangan ada yang masuk ke gedung. Iya, Bu. Wah, ayo kita cari Feli dan Raffin sekarang. Fel, gue masih hidup kan? Gue masih hidup. Kalau lo aman. Yes, aman sih. Tapi kelas kita hancur. Yes. Kaki lo gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Aman. Yes. Bisa-bisanya ya. Sultan kayak aku tertimpa plafon kayak gini. Coba aja lo ke sekolah, Vin. Gue masih bisa lari tadi. Yes, males banget ya. Tenangin diri lo, Vel. Yes, mana bisa gue tenang. Lo makanya gak usah
sok rajin, Vin. Lo gak usah sok rajin. Lo harusnya di rumah aja tadi. Emangnya kalau lo sekolah, lo bakal dapat ranking 1? Hah? Lo pasti bakal tetap dapat ranking terakhir. Cukup, Vel. Nyebelin banget sih lo, Vin. Ini kenapa lagi ada pelanggan di sini? 200 juta. Videonya udah selesai ya? Gimana cerita hari ini guys? Seru nggak? Kalau seru tolong bantu buat like, comment, dan subscribe ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye guys!